Baik, terima kasih kepada Bapak untuk hadir. Hati-hati di jalan ya, Uncle. Ya, izin Semoga pamit ya. Terima kasih banyak. baik, Monggo, semoga selamat sampai silakan. tujuan dan Ya, sehat-sehat terus ya, Uncle. amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, Pak Darwaka, kita lanjutkan sesi kita tadi ya, Pak ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ya benar, sebuah keadilan akan tercapai apabila dari masyarakat dan juga penegak keadilan bisa sama-sama saling support untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Nah, mungkin ya sedikit nih mengulik sesuatu. Tadi kita bahas mendalam terkait peran Mas Rio Dewanto sebagai Raka yang mengangkat pistol ketika persidangan. Tapi kita move ke bagian Mas Timo. Mas Timo ini digambarkan dalam film sebagai seorang pengacara licik, di mana dia membela kliennya yang merupakan pembunuh apa sih namanya yang telah melukai istri dari Raka. Jadi oknum-oknum seperti Mas Timo ini sebenarnya kerap kali menjadi apa ya, menjadi bentuk yang menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat kepada instansi pemerintah dalam menegakkan keadilan. Nah, menurut Pak Darmoko ini sendiri, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam menghadapi persepsi-persepsi demikian dari yang ditimbulkan oleh oknum-oknum dari penegakan keadilan itu sendiri seperti Mas Timo dalam film ini? Mungkin boleh dijelasin, Pak. Ya, eh, di setiap institusi itu oknum itu pasti ada ya. Artinya orang yang melakukan perbuatan tercela itu bukan hanya di proses penegakan hukum gitu kan. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan kepada mungkin teman-teman, kepada adik-adik semua bahwa sesungguhnya yang melakukan itu jumlahnya itu sedikit sekali sebetulnya. Bahkan saya punya data ya dari ICW itu pelaku korupsi atau ya mungkin mafia peradilan lah ya yang sudah tertangkap KPK dari para hakim yang dari tahun 2010 kalau tidak salah itu jumlahnya tidak besar hanya 0,03% gitu. Tetapi karena perbuatan seperti itu tuh kemudian akan menjadi sebuah peristiwa besar bahkan mungkin peristiwa nasional yang di apa namanya di media itu kemudian diputar ulang, diberitakan lagi sehingga ini seakan-akan seperti di seluruh pengadilan itu seperti itu padahal sebetulnya tidak gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Tapi memang harus dipahami, harus dimaklumi bahwa eh, judicial corruption itu memang tidak ada toleransinya. Artinya 0,00 sekian persen pun itu harus dianggap besar. Artinya tidak ada toleransi atau batas berapa persen sih bisa ditoleransi yang namanya korupsi peradilan itu tidak ada. Korupsi peradilan itu harus 0%, harus tidak pernah terjadi gitu. Karena ini adalah sebuah benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Artinya apa? Bahwa pengadilan itu sebagai institusi pemegang salah satu kekuasaan negara, kalau ini sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, mau kemana masyarakat mencari keadilan? Kan tidak mungkin masyarakat Indonesia mencari keadilan misalnya ke Singapura, mencari keadilan ke Australia misalnya ya, kecuali mungkin terhadap perkara-perkara tertentu ya seperti arbitrase atau sengketa yang bersinggungan dengan negara asing. Tapi kalau kita minta keadilan ke pengadilan luar negeri, ya pengadilan kita lah yang tetap berwenang gitu. Makanya memang uh, judicial corruption itu tidak ada toleransinya. Harus 0%, tidak boleh terjadi. Satu kali kejadian dalam 1 tahun pun itu harus dianggap besar jumlahnya gitu. Ya, oleh karena itu memang perlu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Tanggung jawab lembaga peradilan sendiri, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab negara juga. Nah, saya juga oleh karena itu saya juga menaruh harapan besar ya kalau misalnya sekarang para penggiat film sudah mulai tertarik dengan dunia peradilan.
Sebelumnya kan dunia peradilan ini kurang kurang diminati ya untuk dijadikan sebuah cerita film gitu ya. Kalau saya dari sejak mungkin 5 tahun yang lalu sudah membuat film-film peradilan itu kan, tapi untuk konsumsi sendiri. Kita tidak jual di bioskop gitu ya, karena saya juga nggak tahu itu akan laku atau tidak gitu ya. Dan mungkin sebagian besar barangkali mungkin saya bisa dikoreksi ya Mas Rusron ya. Bagi produser ataupun mungkin bagi investor itu agak-agak dalam tanda kutip mungkin agak ragu ya untuk bisa menayangkan sebuah film yang ceritanya itu berbasis lebih banyak di apa dipenuhi dengan ada film-film horor. Kalau peradilan ini jarang gitu. Nah, ini sebuah harapan besar bagi saya pribadi gitu ya, sebagai warga peradilan, warga Mahkamah Agung. Ada ada produser atau ada investor yang berani menayangkan eh, sebuah apa namanya situasi pengadilan yang dibuat dalam bentuk film layar lebar yang ditayangkan kepada masyarakat. Ini sebuah harapan besar karena paling tidak kan ini masyarakat luas ya, mungkin ratusan ribu bahkan mungkin jutaan, mudah-mudahan film ini ditonton sampai jutaan orang gitu ya. Nah, ini akan Amin. terbuka pesan kepada masyarakat ya, oh seperti ini lembaga peradilan itu. Walaupun mungkin ya dari berbagai sisi mungkin banyak banyak hal yang menjadi perdebatan gitu ya. Ya, salah satu contoh misalnya ketika di dalam adegan itu ada Rio Dewanto membawa pistol kemudian nembak-nembak. Ya memang kalau kita kalau kita ukur dengan standar hukum acara di pengadilan ya jelas itu tidak akan masuk gitu ya, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri sudah mengatakan bahwa senjata api, senjata tajam itu tidak boleh dibawa masuk ke ruang sidang gitu ya. Tetapi kembali lagi seperti tadi disampaikan oleh Mas Alvin dan Mas Yusron bahwa ini adalah film gitu kan. Ini adalah film, tentunya sebuah film itu tidak mungkin menceritakan secara utuh gitu ya tahapan-tahapan persidangan. Kalau menayangkan secara utuh tahapan-tahapan persidangan ya masyarakat pasti akan jenuh gitu ya, akan apa namanya akan bosan menontonnya gitu. Seperti misalnya film apa namanya persidangan kopi sianida itu kan sebegitu panjangnya mau ditayangkan semua dalam bentuk film ya 3 hari 3 malam belum tentu selesai film itu ya. Pasti ini akan ada satu dramatisasi supaya masyarakat merasa terhibur gitu. Tetapi satu hal yang menjadi kunci bagi saya, harapan terhadap film ini adalah pertama memberikan gambaran dulu nih kepada masyarakat. Oh seperti ini ternyata pengadilan itu. Yang kedua, harapannya itu adalah bagaimana masyarakat setelah menonton ini terbangun aware, perhatian kepada lembaga peradilan. Yang kemudian juga itu bisa menumbuhkan kepercayaan kembali kepada lembaga peradilan. Karena bagaimanapun juga tadi saya sampaikan bahwa institusi peradilan, Mahkamah Agung, dan semua penegakan hukum, polisi, jaksa, pengadilan, lapas, rutan, itu bukan hanya milik hakim dan penegak-penegak hukum, tetapi itu adalah milik kita bersama, milik bangsa Indonesia. Maka kita semua yang wajib untuk apa namanya menjaganya, menjaga nama baiknya, menjaga prosesnya berjalan dengan baik ya, tentunya ini untuk kebaikan bangsa Indonesia. Seperti itu Mbak Diva. Baik, terima kasih Pak Darmoko. Tadi saya lihat Mas Yusron ingin menanggapi, tapi tahan dulu Mas, tahan dulu. Kita masih ada sesi ketiga, diskusi interaktif. Nanti, oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, boleh dijawab secara singkat saja. Ya, Berarti dari apa yang telah disampaikan, untuk kayak menangani kayak oknum-oknum seperti Mas itu, eh, pengacara seperti Timo di serial, di film yang sedang digarap oleh MD Entertainment ini, berarti dari Mahkamah Agung tersendiri juga telah memberikan upaya terbaik ya untuk menekan menekan angka oknum-oknum ini, apa tuh membludak gitu, karena pada dasarnya tujuan dari Mahkamah Agung ini sendiri adalah ingin menciptakan keadilan yang seadil-adilnya yang diharapkan oleh semua orang, betul kan ya Pak ya? ya betul. Sekarang Mahkamah Agung itu sudah banyak regulasi yang isinya itu mempersempit perbuatan-perbuatan tercela ya, perbuatan-perbuatan suap dan permainan-permainan perkara itu sudah sebetulnya sudah banyak sekali regulasi yang kemudian mempersempit apa peluang-peluang orang untuk melakukan itu. Tetapi kembali lagi ya kan seperti di apa namanya di tayangan tadi trailer itu
Yang menentukan itu bukan hukumnya, tetapi orangnya, gitu kan. Manusia itu ya, ya seperti kita tahu bahwa kita punya akal, punya pikiran. Seberapapun regulasi itu dibuat, sistem itu dibuat, kalau orangnya korup, kalau orangnya memang tidak berintegritas, ya tetap saja tidak berintegritas. Maka ada satu apa namanya, ada satu kata mutiara itu yang disampaikan oleh dulu Hakim Agung Belanda itu kan, berikan aku seorang hakim yang jujur, katanya kan. Karena dengan satu orang hakim yang jujur itu, saya akan mampu menegakkan hukum meskipun dengan undang-undang yang terburuk sekalipun. Artinya undang-undang buruk saja, kalau hakimnya baik, itu bisa ditegakkan keadilan. Tapi sebaliknya, undang-undang dan hukumnya baik pun, kalau hakim, pengacara, kemudian jaksanya tidak berintegritas atau apa namanya korup, ya tetap aja akan terjadi korupsi seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Darmoko atas telah menjawab pertanyaan terakhir pada sesi ini. Beri standing applause terlebih dahulu ya rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Mbak Diva. Baik, baik. Dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Darmoko seyogyanya Mahkamah Agung tersendiri juga telah mengupayakan keadilan ini tercapai seperti apa yang kita harapkan. Berdasarkan jadi teringat mazhab apa tuh masa mazhab kebahagiaan bahwa kebahagiaan bahwa suatu yang berbahagia itu kalau menurut Jermain Bentham itulah adalah yang kebaikan untuk bersama gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena kita juga mengingat waktu ya. Ini seperti yang saya awal bilang di Zoom ini, bahwa kalau misalnya ini bisa sampai subuh, kayaknya udah sangat excited sekali sih kalau dari saya sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan karena banyak banget yang ingin ditanyakan kepada Mas Yusron, Uncle Alvin, kepada Pak Darmoko dan juga mungkin Bapak Ibu dari Mahkamah Agung yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi yang kalian nanti-nantikan dan juga Mas Yusron nanti-nantikan, yakni sesi diskusi interaktif, Q&A, closing statement, dan kuis berhadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Jadi tadi teman-teman yang sudah apa tuh ya kayak mendengarkan dari awal sampai akhir ini kayaknya bakal berhasil nih untuk mendapatkan hadiah dari Low Connection berupa jeng jeng jeng. Salah satunya mungkin tiket nonton film Keadilan The Verdict. Oke. Oleh oleh karena itu, karena usainya sesi kedua, boleh terlebih dahulu kepada Mas Yusron tadi sepertinya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Darmogo. Diperkenankan kepada Mas Yusron untuk berbicara. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Darmoko. Saya mau komen dulu ya, Pak Darmoko ini kayak aktor Korea ini, kayak Byung Hun Lee ya, iya nggak sih? Hmm, Saya malah nggak eh, tahu itu siapa itu, Mas. Byung Hun Lee Pak. sebaiknya Nah, diam nggak sih Mas? dan Ada yang bilang kayak melihat AHY, Mas. lah kan, eh, saya jadi berandai-andai andai dulu waktu saya ngadaptasi ini sempat punya kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Darmoko. Nah, kayak filmnya jadi lebih dahsyat deh, karena dari Iya, iya. ya dari paparan tadi sekaligus dari saya ngobrol dengan Pak Hakim Marlius, mungkin ada yang kenal Pak Hakim Ya, Marlius yang ya. memberikan kita kita memberikan kita izin untuk syuting di sana, sekaligus jadi supervisor dadaan saya. Jadi waktu itu eh, kita izin sekaligus saya istilah Jawanya ndandake naskah itu ke Pak Hakim Hakim Marlius juga gitu ya. Dan beberapa teman-teman pengacara yang lain. Jadi saya jadi malah malah eh, main blown, jadi kayak terbuka gitu, jadi kayak Pak Hakim Marlius, Pak Darmoko ini kan saya melihat ada niat baik untuk eh, mendukung transparansi ya, bahwa institusi sebagai institusi yang itu mau berbenah gitu loh, jadi nunggu sekaligus nunggu masyarakat untuk berperan aktif untuk ikut cek dan recheck gitu. Menurutku itu sesuatu yang sangat-sangat perlu diapresiasi. Dan sekali lagi saya pengen mengucapkan bahwa tadi se- se- eh, saya masih belum percaya bahwa film saya yang bahkan belum dilihat ini pun sudah diapresiasi sedemikian positif ya. Jadi sekaligus sadar bahwa bahwa ini tuh ya ya film. Jadi eh, sekaligus saya ingin menjawab juga mungkin
Tadi Pak Darmoko bertanya, produser-produser kita mungkin belum terlalu percaya. Ya, emang emang belum, Pak. Jadi itu masih masih masalah sih. Jadi beberapa film yang berbasis pengadilan yang kemarin dibuat itu masih masih basically masih drama yang ngajak nangis lah, drama yang ngajak nangis, dan belum fokus ke pengadilan. Jadi saat tawaran kreatif kami mungkin yang belum sempurna itu eh, disambut dengan tangan terbuka, itu saya masih belum, sampai sekarang masih ngerdek dan belum percaya, dan semoga nanti tidak tidak mengecewakan, sekaligus tujuan utama film ini untuk eh, sebagai bahan renang, sekaligus sebagai bahan diskusi, bahan debat di warung kopi itu, ya itu tujuan film ini gitu loh. Itu sih mungkin kalau kalau dari aku. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Apakah ada tanggapan lagi dari Pak Darmoko dari apa yang telah disampaikan sama Mas Yusron? Mungkin ingin berbincang, ada yang mau ditanyakan secara spesifik? Ya, prinsipnya sih sama ya, bahwa kami juga sebagai institusi peradilan juga tentu ini sebuah apa namanya, sebuah harapan besar gitu ya, bahwa kedepannya memang apa namanya, dunia peradilan itu akan semakin eh, dikenal oleh masyarakat, gitu. Karena selama ini kan orang yang ke pengadilan itu kesannya orang yang bermasalah aja itu, padahal sebetulnya tidak seperti itu juga gitu ya, bahwa institusi peradilan ini juga bukan hanya tupoksinya itu bukan hanya menyelesaikan masalah saja gitu. Di situ juga banyak fungsi-fungsi lain gitu ya, termasuk ya memberikan kesadaran hukum, kemudian memberikan pencerahan secara hukum gitu ya, memberikan apa namanya, pendidikan hukum kepada masyarakat. Ya itulah salah satunya, pendidikan hukum itu bisa dilakukan dengan cara-cara atau skema-skema yang dilakukan oleh Mas Yusron dan teman-teman yang lain seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Darmoko, juga Mas Yusron. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung move ke Q&A, di mana rekan-rekan dan Bapak Ibu dari Mahkamah Agung diperkenankan sekali apabila ingin bertanya secara langsung. Apabila rekan-rekan ingin bertanya, boleh raise hand-nya, dan nanti saya akan melihat secara kolektif dibantu oleh panitia penyelenggara. Kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Mas Yusron dan juga Pak Darmoko, dipersilahkan. Wow, luar biasa ini. Malam ini banyak banget ya yang masih semangat. Ini kayaknya semangat juga nih kayaknya kalau misalnya kita kuis dadakan. Tapi ini saya pilih 3 pertanyaan. Aman gak ya? Aman ya rekan-rekan ya, karena mengingat waktu. Jadi ada 3 pertanyaan yang bakal berkesempatan untuk ditanyakan kepada narasumber pada malam hari ini. Mungkin untuk urutan pertama ini ada Saudara Muhammad Admiral. Kepada saudara dipersilahkan untuk bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Waalaikumsalam. uh, MD Picture dan juga Connection yang telah menyelenggarakan acara ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atmial atau Mas Darnis. Saya dari UIN Syarif Jakarta, dari Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Perpustakaan. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tadi berkaitan dengan film The Verdict. Ini kan film yang bisa dibilang film yang konser-nya dan sangat mendegangkan ya. Banyak apa di pengadilan, dan banyak film-film, benar kata Mas Yosan juga, bahwa film di Indonesia itu sudah banyak atau tempatnya itu pengadilan. Nah, dari Mas Yosan sendiri, apa alasan Mas Yosan untuk membuat film The Verdict, film pengadilan, di tengah adanya isu apa ya, isu eh, di tengah banyaknya isu-isu terkait tentang di Indonesia ini ya. Nah, apa alasannya? Dan yang pertama, yang kedua, dan mengapa Mas Yuson dan juga tim dari MD Picture ingin mengajak masyarakat untuk
menonton film ini. Jadi apa pelajaran yang bisa masyarakat Indonesia setelah menonton film Pengadilan ini yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk tindakan kriminal. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memastikan ya, saudara, dari apa pertanyaan tadi Mm-mm. ditujukan secara spesifik untuk Mas Yusron ya? Ya betul. Dan Ya. oke, Mm-mm. terkait apa pesan yang ingin Ya. disampaikan? Oh, Iya. oke, gimana tuh Oke. Mas? Maksudnya, Ya. Ya. boleh sekali untuk kepada Mas Yusron, apakah ingin ditampung atau langsung dijawab? Langsung aja nggak lupa saya. Oke, baik. Kepada Mas Yusron dipersilahkan. Oke, mungkin kalau alasan memproduksi film ini itu pertanyaan buat produser ya. Cuma aku mau menjawab dari segi kenapa aku memutuskan untuk nerima yang ini sekaligus produsernya juga 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 suka ya. Jadi eh, ini mungkin berawal dari aku sebagai film goer ya, bukan sebagai filmmaker tapi sebagai film goer, sebagai penggemar film ya. Jadi eh, dari aku kecil itu aku selalu seneng dengan genre-genre yang agak-agak nggak umum, terutama di Indonesia ya. Aku tumbuh dengan uh, uh, 12 Angry Men, A Few Good Men, dan eh, film film bergenre courtroom drama ini menurutku punya keseruan yang tidak ada di genre film lain ya. Bahwa kalau yang lain keseruannya itu saat karakternya nangis, saat karakternya ketakutan, saat karakternya eh, tembak-tembakan. Nah, kalau di courtroom drama itu kan ada keseruan yang sampai sekarang belum terlalu banyak dihadirkan di Indonesia menurutku, dan ruang itu masih masih terbuka lebar ya, gitu. Jadi keseruan di film pengadilan itu saat saat debat itu. Jadi saat debat antara antara penuntut dan penasihat hukum itu yang mencoba kita kita hadirkan di sini, itu yang mencoba kita hadirkan dari naskah yang aslinya aslinya berbahasa Korea, coba kita 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 hadirkan di sini, terus kita pilih. Waktu itu kita spesifik kita pilih pilih eh, one of the best actor in Indonesia, yaitu Mas Reza Radian, dan tentu saja dengan Mas Rio Dewanto. Dan itu kayak mimpi waktu saya masih kuliah film, saya masih SMA nonton film pengadilan, dan bahwa saya akhirnya punya kesempatan untuk direct Reza Radian versus Rio Dewanto dengan hakimnya Ibu Diani Tami. Itu kayak dream come true banget ya. Karena tadi kan dirimu tanya alasan, ya saya jawab ya ini ya, itu alasan yang personal saya gitu sih. Dan waktu itu saya kalau bisa sharing, pertama kali mereka berkumpul di ruang sidang itu yang dredeg saya. Ada Mas Reza Radian, ada Mas Rio, ada Mbak Diani Tami, dan banyak sekali yang lain ngumpul di satu ruangan. Itu saya sempat gemetaran. Cuma ya tentu saja mereka itu aktor-aktor yang profesional, mereka tahu cara menenteramkan sutradara. Dan ini kan film ini tuh film besar pertama saya ya. Jadi saya ini masih berbasis di Jogja dan akan selalu di Jogja, dan saya berbasis pada film-film independen, film-film yang skalanya lebih kecil ya. Jadi kenapa pengen membuat ini ya? Saya pengen sekaligus pengen membuat tayangan yang dari dulu saya impikan ada di Indonesia. Ada perdebatan yang seru, bahwa seru itu nggak harus baku hantam. Seru itu bisa bisa permainan argumen itu kan ya. Menurut saya asik-asik juga. Gitu sih. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Pelajaran. Duh, pelajaran apa ya? Filmmaker itu jangan ditanya hikmah atau pelajaran ya yang bisa dianu ya. Itu tugas kami untuk membuat film ini sebaik mungkin. Take away-nya dari penonton itu ya ya terserah penonton sendiri kan, masing-masing penonton punya referensi dan preferensi. Mungkin kalau yang kami harapkan dari membuat ini adalah bisa ditonton sebanyak mungkin dan orang bisa bisa lebih aware tentang proses peradilan. Orang bisa, tadi sudah di di disinggung oleh Pak Darmoko ya, bahwa di judicial corruption itu yang salah ya dua pihak. Jangan hanya nyalah ke pengacara yang licik, salahkan juga orang yang punya uang ekstra dan memutuskan untuk nyuap. Dan itu bukan hanya orang kaya loh, itu bukan hanya orang yang punya perusahaan. Yang nyuap
yang miskin itu juga banyak gitu loh. Jadi nggak bukan bukan sesuatu yang gaib hanya dilakukan oleh orang-orang berduit banyak gitu loh. Jadi aku pengen film ini ngajak kita untuk berefleksi, untuk memikirkan ulang saat kita mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan hina itu mbok mbok mikir lagi gitu. Gitu sih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Muhammad Ya, Admiral. terima kasih Mas Ya. Yuson. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Yusron. Apakah kepada saudara Muhammad Muhammad apa ini? Maaf, kepada saudara apakah sudah terjawab Ya, pertanyaannya? sudah. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Mas Yuson ya. Oke. Baik, terima kasih juga ya karena telah bertanya. Oke, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, siapakah giliran yang berkesempatan untuk bertanya? Oke, di sini saya sudah melihat sosok yang mungkin rekan-rekan juga kenal nih. Kira-kira siapa nih? Bisa tebak nggak? Baik, di sini sudah ada Mbak Esther. Kepada Mbak Esther, halo. Oke, Halo, kepada Mbak selamat Esther, malam. selamat malam. Dipersilakan Mbak untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak kesempatannya. Sebelumnya, saya izin bertanya, apalagi ini film soal keadilan ya, proses pra-peradilan yang mana menurut saya itu cukup menarik ya. Kebetulan saya, perkenalkan nama saya Esther, saya kuliah di Fakultas Hukum UGM, em, dan saya ingin bertanya dari baik untuk kedua speaker boleh banget untuk menjawab. Kalau saya lebih ke kepo ini sih. Um, untuk film Verdict ini tuh lebih pengen untuk mengkritisi sistem hukum kita atau lebih fokus ke sisi kemanusiaannya gitu. Dan yang mana kita tahu kan orang kalau ngelihat hukum juga lebih udah pikirannya udah nggak enak gitu ya karena kayak tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Nah kira-kira strategi-strategi apa yang mau disampaikan di dalam poin film ini karena aku yakin pasti kalau bikin film kan tujuannya selain sisi komersil pasti mau untuk memberikan ilmu ya dan juga awareness ke masyarakat. Nah, kalau uh, dari Mas Yusron atau dari Pak Darmoko, kira-kira bagaimana? Kalau dari Baik, terima kasih Mbak Esther atas pertanyaannya. Ini tertuju kedua arah nih kepada Mas Yusron dan juga Pak Darmoko. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Esther? Mungkin itu pertanyaannya cocok dijawab sama Mas Yusron kayaknya ya. Oke, baik, baik. Pertama kita dengarkan dulu ya jawaban dari Mas Yusron. Nanti mungkin Pak Darmoko apabila ingin menanggapi juga dipersilahkan sekali. Oke, Boleh, ya. Mas Yusron? Saya akan mencoba menjawab dan semoga tidak salah jawab. Dirimu dari UGM ya Mbak Esther, saya juga ngajar di UGM, tapi bukan hukum, saya ngajar di sekolah iya, vokasi. saya tapi hukum bisnis, Mas. Tapi saya Oh ya, sudah sudah lulus tahun 2023, saya angkatan 19. Jadi kayak kalau ngomongin sistem pra peradilan kan kalau kita kayak kita udah PLKH terus kayak iya, tapi kalau masyarakat awam kan tidak begitu mengerti ya. Jadi kalau lihat iya, film paling kita basisnya dari drama Korea atau iya, film Barat lah gitu. Kalau film iya. Indonesia kan nggak terlalu gamblang gitu Hmm, istilahnya. Nah, makanya saya iya, waktu ngeliat film Verdict ini wow menarik banget gitu ya. Sekelas MD mau bikin film hmm, kayak gini gitu. Terus collabnya sama MA lagi. Nah, kalau dari Masnya kira-kira lebih fokus intinya tuh kemana gitu. Karena nanti saya mau sharing soal film ini juga mau tahu titik pemberatan poin materinya kemana gitu. Thank you. iya, 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 iya. Ya mungkin film ini tidak pernah dirancang untuk straight mengkritisi sistem peradilan di Indonesia ya. Sistem ini dirancang untuk yang nonton itu merenung dari sudut pandang dia sebagai manusia masing-masing ya. Karena bahkan nanti ini agak agak spoiler dikit nggak apa ya. Jadi Mbak Diani Tami yang jadi hakim itu dia hakim yang sangat lurus ya, sangat lurus, sangat keren. Jadi kayak nggak sangat empati gitu ya. Bahkan dari awal sampai akhir di di bawah todongan
pistol dan bom pun itu dia nggak bergeming. Jadi dia dia adalah menurut saya emang emang dari awal saya pengen menunjukkan seorang seorang hakim yang sangat respectable, yang dia diposisikan terdesak saat ada nyawa orang yang terancam, dia harus harus melakukan sesuatu yang mungkin mungkin tidak tidak biasanya ya. Dan emang nanti kalau kalau Esther melihat melihat Mbak Diani Tami sebagai mungkin bisa jadi perwakilan dari sistem hukum kita. Eh, Film ini justru ngangkat sebetulnya peradilan kita tuh keren, dan dari tadi dari Pak Darmo tadi dan transparan dan asik untuk diajak kerjasama yang positif ya. Yang bosok, yang bosok itu kan oknum ya. Oknum ya, mungkin oknum oknum pengacara sekaligus orang yang membuka kesempatan, yang menawarkan X number of money untuk dia agak melenceng dikit itu, gitu sih. Mungkin itu itu jawaban saya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau kalau mengkritisi, aku malah pengen mengkritisi semua sih, mengkritisi kita sebagai manusia gitu loh. Dan ngajak nonton untuk merenungkan arti keadilan dari berbagai sudut pandang manusia, bukan hanya dari sudut pandang hukum, tapi sudut pandang moral, nurani, dan konsekuensi keputusan yang diambil seorang gitu. Namun apakah selalu identik dengan menang di pengadilan? Apakah ya itu yang jelas ngajak ngajak diskusi lah film ini, gitu sih. Tidak untuk Lebih terefleksi mengkritisi, ya Mas ya. ya, tidak untuk mengkritisi karena sebel atau karena enggak. Eh, filmmaker itu gini, filmmaker itu sebenarnya dia dia kalau 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 dia filmmaker yang baik ya, dia sangat jarang jarang mengkritisi untuk simply because karena eh, kebencian ya, tapi karena eh, sayang. Kalau filmmaker ngomong tentang tema-tema itu biasanya sesuatu yang dekat dengan dia, sekaligus bentuk kepedulian dia, sekaligus kepercayaan dia bahwa ini tuh masih bisa diperbaiki. Yuk kita perbaiki bersama-sama yuk, kayak gitu sih. Gitu. Oh, oke Mas, terima kasih. Berarti lebih ke reflection ya, ke Ya. masyarakat ya. Oke, thank you sudah menjawab. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Esther yang sudah memberikan pertanyaan kepada Mas Yusron. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Yusron cukup untuk menjawab pertanyaan apa yang sudah ditanyakan sama Mbak Esther. Oke, mungkin selanjutnya karena kita tadi sudah mendengarkan pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa dan juga dari Mbak Esther, dan terakhir mungkin kita bakal memilih penanya dari Mahkamah Agung. Wah, di sini sudah ada Pak Yustiar Nugroho. Kepada Pak Yustiar, boleh dipersilahkan untuk Baik, terima kasih Mbak Diva. Izin, selamat malam Pak Kapus. Mungkin pertanyaan Pak, mau saya buat buat Mas Yusron ya. Luar biasa filmnya. Selamat, semoga lebih sukses lagi. Memang film di dunia peradilan ini sangat minim ya. Apalagi yang mengangkat apa namanya peristiwa hukumnya itu betul-betul totally in the courtroom. Itu betul-betul tantangan banget. Mungkin pertanyaan pertama, Mas Yusron izin sudah pernah nonton film Mistrial tahun 96, aktornya Bill Pullman. Judulnya Mistrial ya? Mistrial. Oh, belum Pak. Maaf, yang itu belum. Ya, oke. Belum. Jadi Belum. kalau kalau saya kan juga hanya lihat trailernya ya. Kalau kita lihat trailernya itu eh, ya mungkin ada kesamaan dengan film Israel tahun 96, aktornya Bill Pullman. Itu mirip. Jadi ada penyanderaan di ruang sidang dikarenakan ada bukti-bukti yang memang tersumbat tidak diajukan di persidangan. Ya, di pengadilan hakimnya bahkan di sana menggunakan sistem juri ya. Sistem Ya. juri ya memang dikarenakan itulah bukti yang tidak
tidak ter apa namanya tersajikan di persidangan sehingga membuat final decisionnya oleh juri itu bebas. Nah, ini akhirnya si polisi yang karena case-nya itu mengakibatkan dua officer polis itu meninggal dan termasuk mantan istri dari si apa namanya polisi ini dan membuat seperti yang dilakukan Rio Dewanto. Nah, jadi mungkin Mas Yusron bisa melihat film itu. Harapan saya di endingnya itu eh, semoga ada kepastian nih, ada kepastian apakah hal yang dilakukan Rio Dewanto itu seperti apa, dan tentunya keadilannya itu tercipta tidak. Begitu. Ini yang menjadi concern saya. Karena memang kalau menurut Aristoteles keadilan itu kan ada tiga itu distributif, komutatif, sama yang terakhir adalah keadilan apa namanya yuridis atau legal justice. Nah, kalau berbicara keadilan di apa namanya penegakan hukum, apalagi di film yang memang tadi disampaikan oleh Mas Yusron itu 70% adalah di courtroom, itu tentunya yang dikejar adalah keadilan yuridis, di mana proses penegakan hukumnya itu harus adil. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kapus, Pak Darmoko. eh, Percuma mau putusan seperti apa kalau prosesnya itu sudah tidak sesuai hukum. Ya. Jadi tentunya keadilan itu sudah jauh dari yang diharapkan. Nah, eh, problemnya seperti itu. Sebenarnya tadi saya setuju dengan yang disampaikan Mas Yusron dengan sosok hakim yang dibintangi oleh eh, Diani Tami, di mana sebagai hakim yang strict, hakim yang lurus, hakim yang tegas mungkin, dan dia berupaya untuk tetap menjaga harkat dan martabat peradilan di saat-saat yang kritis, di saat-saat yang betul-betul sangat mengerikan ya. Karena hal-hal yang ada di film ini sebenarnya kalau kami selaku hakim, begitu pula dengan Pak Kapus dan ada Pak Taufik di sini, itu betul-betul hal yang sangat dihindari. Ada kericuan di persidangan. Walaupun di akhir-akhir ini menjadi tontonan yang biasa ya, seperti yang kasusnya Rasman, seperti kasusnya di persidangan Nikita dan lain-lain ya. Nah, itu betul-betul sebenarnya pada saat kami bertugas di daerah itu betul-betul sangat kita kita hindari. Oleh karenanya kita betul-betul proper dalam menjalankan persidangan, mulai hukum acaranya dan lain-lain. Bahkan apabila ada yang hidden pun, itu kita mencoba untuk kita ungkap di persidangan, sehingga tidak terjadi riak-riak yang berakibat seperti yang ada di film, begitu kan? Walaupun ini kalau dari segi penonton, justru cerita yang seperti ini yang sangat menarik gitu, sangat menarik karena ada problematika, ada action di situ, ada tekanan, nah eh mungkin apa sebenarnya harapan yang atau bagaimana ekspektasi yang bisa diraih oleh Mas Yusron dalam ending filmnya ini, seperti apa? Maksudnya bukan diceritakan, tapi ekspektasi dari Mas Yusron sendiri, sehingga betul-betul ini suasana yang memang menjadi lahan edukasi juga bagi masyarakat tentang pengadilan tentunya. Walaupun memang dari segi realita hal seperti ini memang betul-betul kita kita hindari, gitu. Apalagi misalnya
kita sebagai majelis hakim atau sebagai bahkan ketua majelisnya. Jadi ada hal-hal yang hidden, ada hal yang manipulate, ada hal yang eh, ya ibaratnya kalau kalau dulu itu kita disajikan nasi goreng tapi disuruh mutus rawon ibaratnya begitu, ya kan? Nah, kalau saya pribadi, kalau nasi goreng ya saya nyatakan itu nasi goreng. Saya nggak mau bilang itu rawon, karena tentunya nasi goreng sama rawon beda jauh, rasanya pun beda, ya kan? Komposisinya pun juga beda. Nah, ini yang mungkin apa kira-kira ekspektasi yang terbesar dari Mas Yusron dalam apa namanya making the movie, ya kan, direct the movie ini eh apa kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yustiak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah ekspektasi dari Mas Yusron, apa sih yang sebenarnya ingin dicapai dari film ini? Boleh sekali untuk Mas Yusron untuk ditanggapi secara langsung ataupun tidak, atau Oke, nanti kita move dulu, atau mau langsung nih, langsung lagi. langsung. Lupa Oke, saya nanti. siap Mas, siap. Oke, Boleh jadi dipersilahkan. oke, jadi ada kalimat dari Bu Hakim Hanum yang nama nama fiksinya Mbak Diani Tami di di film ini itu begitu eh, karakter Raka, karakter Rio Dewanto itu masuk dan menuntut untuk peradilan ulang dengan senjata. Itu Mbak Diani Bu Hakim itu ngomong dengan spesifik, kurang lebih kayak gini ya. Eh, Pak Raka tahu kan, eh, semua putusan semua putusan hari ini berada di bawah todongan pistol itu sama sekali tidak memiliki nilai hukum, gitu. Itu pertanyaan sekaligus eh, statement pertama dari Bu Hakim. Jadi di situasi itu semua tahu, masyarakat yang live YouTube di peradilan di film ini tahu, karakter Rio Dewanto juga tahu bahwa hasil putusannya itu sama sekali tidak memiliki nilai hukum. Tujuan utama Rio Dewanto adalah, salah satu tuntutannya adalah peradilan sekaligus live YouTube. Jadi Rio Dewanto itu dia sama sekali tidak menuntut hakim untuk berpihak ke case-nya, berpihak ke dia. Tapi dia simply pengen mengekspos apa yang terjadi. Gitu sih. Gitu ya. Kalau harapannya ya, orang-orang yang memiliki ulang deh sebelum melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang atau memiliki orang yang mungkin diposisikan salah padahal nggak salah, seperti itu sih. Dan harapan saya film ini bisa bisa menghibur, bisa memberikan suara yang poignant untuk film kita, sekaligus sekaligus karena emang tidak untuk edukasi, tapi sebagai agar masyarakat kita lebih lebih kenal dengan peradilan kita yang sebetulnya nggak kayak, tadi minjam kata-kata Pak Darmoko tadi, kayak di balik ruangan besi. Enggak, sebetulnya sistem peradilan kita itu transparan kok. Gitu sih. Gitu sih. Baik, terima Semoga nggak salah kasih kepada jawab Mas ini saya. Yusron. Terima kasih banyak Baik, Mas Yusron. overthinking ya sepertinya Mas ya. Ya. Terima kasih. Mantap, Iya, mantap, mantap, keringetan Oke, ini saya. baik. Ya. Gimana Pak Yustiar? Apakah sudah cukup? mantap, mantap, mantap. Ini luar Oke, biasa, apa namanya, terobosan yang sangat luar biasa, berani ya, berani. Tadi yang disampaikan Pak Darmoko juga, emang nggak meletuskan pistol dan lain-lain. Walaupun kalau hakim dilempar sandal itu sudah pernah ada kasusnya, dilempar sandal, ya kan, tiba-tiba loncat terdakwanya mukuli, walaupun nggak kena juga itu ada. Nah, makanya di persidangan tuh hal seperti itu yang kita hindari. Oleh karenanya kita harus proper nih dalam hukum acara, dalam tadi seperti yang disampaikan Pak Darmoko, kita adil dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dan lain-lain. Nah, film ini saya saya apresiasi betul. Walaupun mungkin nanti Mas Yusron bisa bisa apa namanya, tonton tuh Miss Trial. Oke. Nah, saya harap endingnya
nggak seperti yang di Misrael. Saya harap endingnya ini betul-betul membuat ada pencerahan dari film itu sendiri. Misrael endingnya Begitu. seperti Dan apa? Misrael endingnya seperti apa? Oh, nggak jelas. nggak jelas. Walaupun sebenarnya sebenarnya jelas, cuman mungkin perasaan penonton itu diaduk-aduk. Kalau saya ada kejelasan walaupun nggak klik gitu ya, nggak. Kalau Hmm, misalnya frekuensi itu masih ada noise-nya begitu ya, iya, jadi iya. masih belum belum klik betul gitu. Nah, Iya, iya, iya. tapi kalau ada statement dari Bu Hanum tadi yang menyatakan bahwa memang keadilan di bawah tekanan tekanan seperti itu ya nggak punya nilai hukum apa-apa, itu sudah menjadi semacam eh, apa namanya edukasi ya kepada masyarakat bahwa walaupun kita di posisi mungkin posisi benar yang mencari keadilan, tapi tentunya harus dengan cara-cara yang benar juga begitu. Kira-kira itu. Izin, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali kepada Pak Yustian. Baik, selanjutnya ya, pertanyaan terakhir, tapi rekan-rekan dan Bapak Ibu yang tidak kebagian pertanyaan untuk bertanya, tidak apa-apa, nanti mungkin bisa dikumpulkan pertanyaannya dan kami coba untuk bantu sambungkan kepada Mas Yusron dan juga Pak Darmoko. Terakhir, pertanyaan akan kami berikan kepada Bang Ditya. Kepada Bang Ditya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus yang mulia, salam kenal. Saya Ditya, selaku founder sekaligus analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Ambon. Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada yang mulia. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Yusron. Ini filmnya ini pada saya ngeliat trailernya ini memancing otak liar saya untuk berpikir, untuk mengingat flashback kejadian-kejadian yang hot di pengadilan ya. Izin yang mulia, mungkin kita geser ke belakang. Waktu itu tahun 2004 atau 2005 terdapat kejadian hakim di pengadilan agama itu dibunuh oleh salah satu perwira menengah di Angkatan Laut yang saat itu sedang bersidang, dan kemudian kemarin PA Sidoarjo. siap di PS siap di PS Sidoarjo. Kemudian kemarin salah satu di hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Batam itu ditusuk oleh salah satu orang yang tidak dikenal. Nah, melihat dari sudut pandang film ini, kemudian dengan realita yang ada, apakah Mahkamah Agung ini mempunyai terobosan terkait protokoler kepada hakim? Karena jujur hakim ini kan mungkin kita bisa di persidangan hakim ini dibilang sebagai yang mulia, akan tetapi saat ini negara dalam hal ini untuk kepada hakim benar-benar kalau saya lihat ini belum memuliakan seorang hakim, karena saya lihat toh di kantor saya juga hakim ada yang naik motor, ini kan seperti protokolnya kurang. Nah, terlebih di daerah timur ini seperti di Tual ini hampir tiap bulan itu di depan kantor itu ada kericuhan. Apakah ada terobosan dari Mahkamah Agung sendiri untuk melindungi segenap aparatur pengadilan, terkhususnya hakim ini? Karena ini kan akan rancu juga dalam proses penafsiran hukum, penafsiran putusan kalau misalkan dapat intervensi dengan eskalasi konflik yang tinggi. Seperti itu, Pak. baik, terima kasih kepada Bang Ditya atas pertanyaannya. Pada Pak Darmoko, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih Mas Ditya ya. Mas Ditya dari Pengadilan Agama mana tadi Mas? Siap, Ambon, Bapak. Ambon ya. Wah, luar biasa ya, jauh juga ya. Jadi Mahkamah Agung sebetulnya sudah memikirkan hal itu ya Mas ya. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh kita sudah menerap RUU tentang contempt of court atau terkait dengan
apa namanya gangguan terhadap persidangan gitu ya. Kemudian juga sekarang Mahkamah Agung juga sedang menggagas regulasi terkait dengan Polsus, polisi khusus di ruang sidang. Nah, ini juga sebagai bentuk respon terhadap kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, termasuk yang hakim agama yang meninggal di ruang sidang ya, ditusuk oleh seorang suami kalau tidak salah ya, yang TNI Angkatan Udara ya kalau nggak salah ya, Pak Taufik ya, Angkatan Laut, Pak. TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut ya, Angkatan Laut. Angkatan Itu Laut ya. ditembak, Pak, di Sidoarjo. Ditembak apa ditusuk Pak? Kalau nggak salah ditusuk Tembak ya ya. kalau tidak salah ya, Mas Ditya. Pakai ini Kebetulan pakai apa? kebetulan itu tersangkanya teman bapak saya itu ditusuk pakai belati, Mas. Oh, berarti ya. Iya. Oh Siap, iya. betul. Memang terjadi bukan hanya di kasus-kasus itu ya. Saya pernah 3 tahun setengah bertugas di Aceh, Mas, di Sabang ya. Walaupun Sabang termasuk daerah yang relatif lebih aman ketika terjadi konflik, tetapi suasana konflik itu tetap ada. Bahkan waktu saya bertugas di sana sebetulnya sudah damai, sudah MOU gitu kan. Tetapi ketika menyidangkan masyarakat yang dulunya pernah menjadi GAM, ya ex-GAM, itu suasana dan hawa-hawa ketakutannya tetap ada. Bayangkan saja nama saya itu semua gitu ya, Darmoko Yuti Witanto, saya tugas di Aceh, sedangkan kita tahu bahwa orang Aceh itu kan menganggap musuh dulu ya waktu masih konflik ya terhadap orang Jawa yang inisialnya itu apa namanya bernama OO gitu ya. Nah, nuansa itu memang tetap ada gitu ya. Cuman memang ketika kita membuat sebuah regulasi terkait dengan pengamanan hakim ini emang agak sulit gitu ya. Sejauh mana sih hakim ini akan diproteksi keamanannya? Apakah ketika dia hanya bersidang saja, atau setelah bersidang sampai dia datang atau pulang ke rumah misalnya ya. Nah, ini juga memang perlu kajian yang mendalam gitu. Selama ini memang sudah ada regulasi yang dibuat oleh BNPT kalau nggak salah ya, tapi khusus untuk perkara teroris. Nah, untuk perkara teroris itu memang ada pengamanan khusus baik bagi hakim, kemudian bagi jaksa, bagi penyidik yang menangani perkara terorisme. Tetapi perkara-perkara umum yang sebetulnya dalam perkara umum juga yang namanya ancaman itu tetap selalu ada gitu ya. Walaupun bentuk-bentuk ancamannya berbeda-beda. Nah, ini memang belum ada regulasi yang mengatur secara detail gitu seperti apa. Dan memang sulit untuk apa namanya untuk diaplikasikan gitu. Jangankan untuk pengamanan yang sifatnya mungkin lebih personal gitu ya. Pengamanan yang lebih luas saja, seperti misalnya mengamankan kantor pengadilan saja, jangan dibakar saja, kan buktinya juga banyak kejadian demo-demo yang akhirnya kantor pengadilan dibakar lah, dirusak lah, itu tidak bisa diamankan oleh aparat keamanan setempat gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu dicarikan solusi yang lain ya. Salah satunya dengan pencerahan kepada masyarakat gitu kan. Nah, biasanya kan hal-hal seperti itu terjadi karena mungkin ketidakpuasan ataupun mungkin barangkali karena adanya mispersepsi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya tontonan-tontonan seperti ini, kalau bagi saya gitu ya, bagi saya sebagai warga peradilan, sebagai warga Mahkamah Agung, tentu saya akan mengambil hikmah atau saya akan berharap supaya masyarakat dapat mengambil hikmah dari film ini, itu adalah pembelajaran tentunya. Menarik tadi apa yang disampaikan Mas Yusron ya terkait dengan materi film ini gitu ya, bahwa apa namanya film ini lebih lebih menggambarkan situasi perdebatan dalam ruang sidang gitu ya. Nah, saya justru punya satu harapan besar gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia ya ini satu apa namanya satu tester gitu ya. Kira-kira dengan film seperti ini masyarakat itu seperti apa sih gitu. Karena kan kalau kalau secara umum kita masih paradigmanya itu Indonesia sih paling kalau nggak cinta ya horor gitu ya. Nah, sekarang mungkin di film ini diajak untuk berpikir nih. Nah, kalau memang ini ternyata masuk gitu ya di segmen masyarakat Indonesia, kan ini satu harapan besar gitu. Karena saya juga berharap gitu film-film itu
bisa mengajak masyarakat berpikir gitu, bukan hanya menangis, bukan hanya mengiba, bukan hanya terenyuh dan sebagainya gitu, tetapi bisa mengajak masyarakat berpikir. Nah, untuk berpikir itu mungkin salah satu apa namanya, salah satu rangsangannya itu adalah dari dialog-dialog yang sifatnya intelektual, dari perdebatan-perdebatan yang sifatnya logika gitu. Karena di pengadilan itu sebetulnya menarik kalau itu yang diungkap gitu. Ada perdebatan-perdebatan mengenai logika hukum, kemudian terkait dengan pengungkapan fakta, terkait dengan ya intrik-intrik yang terjadi di peradilan gitu ya. Tetapi kan bagi seorang produser, bagi seorang investor film, gitu, hal seperti itu diminati nggak ya oleh masyarakat gitu. Nah ini akan menjadi satu tester gitu ya, akan menjadi satu percobaan ini film-film seperti ini kira-kira animo masyarakat seperti apa. Kalau ternyata memang masyarakat meminati film seperti ini, oh berarti kan tingkat apa namanya partisipasi masyarakat terhadap film-film yang mengajak berpikir kan sudah cukup bagus gitu ya. Nah, ini harapan bagi kami juga sehingga nanti dunia peradilan juga kan akan dituntut untuk bisa lebih apa ya, lebih bermutu lah di persidangan-persidangan itu kan. Ya kalau yang kita lihat di TV-TV kan begitu alotnya perdebatan, bahkan dari berbagai sudut pandang keilmuan, dari satu profesor dengan profesor yang lain itu kan bisa berbeda, padahal sama-sama menganalisis satu fakta yang sama gitu ya. Nah ini kan menarik ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada Mas apa Aditya, ya terkait dengan keamanan hakim itu sebetulnya sudah banyak dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan kita di Mahkamah Agung gitu ya. Tetapi memang ini masih berproses karena contoh saja misalnya Mas, Undang-Undang Contempt of Court aja ini kan masih banyak perdebatan di kalangan para aktivis, pemantau peradilan, kemudian para aktivis media, jurnalis itu kan agak agak sedikit alergi ya dengan istilah contempt of court ini karena mungkin dipersepsikan sebagai satu benteng yang akan membatasi kebebasan jurnalistik gitu ya, sehingga hakim itu selalu akan berlindung di contempt of court lagi gitu kan, padahal sekarang kan nuansanya sudah nuansa keterbukaan gitu, padahal sebetulnya kalau kita mengambil benang merah dari undang-undang contempt of court itu adalah menjaga kewibawaan, harkat dan martabat peradilan. Kenapa? Karena kalau martabat peradilan runtuh, masyarakat tidak percaya, yang akan rugi itu sebetulnya bukan hakim. Yang akan rugi itu masyarakat sendiri, gitu kan. Kalau dunia peradilan sudah tidak percaya, otomatis kan dunia investasi juga akan apa namanya akan melemah ya. Siapa orang yang mau berinvestasi di negara yang hukumnya tidak pasti? Siapa orang yang mau menanamkan modal ketika negara itu ya tidak punya jaminan kepastian hukum kan seperti itu. Ini dampaknya akan sangat luas gitu. Makanya ya itu tadi bahwa nah, perlindungan terhadap peradilan ini bukan semata-mata melindungi personal hakimnya, tetapi melindungi harkat dan martabat serta kewibawaan lembaga peradilan seperti itu, Mas Ditya ya. Salam ya buat teman-teman di PT Maluku ya, PA Maluku ya, Ambon ya, Ambon, sorry sorry. Siap, PT Ambon, Ujin. Siap. PT Ambon ya, Siap, PT apa PTA Mas? siap. Kami PA, Ujin. Di Oh PA PA, Ambon. PA Ambon ya ya. Salam buat teman-teman di Siap. sana ya, buat Pak Ketuanya, buat hakim-hakim di sana. Siap, siap Terima ditunggu kasih Cakim, Mbak Ujin. Adiba. Ditunggu Cakimnya, Ujin. Ya, semoga Mas, semoga suatu saat berkesempatan jadi cakim ya. Baik, terima kasih kepada Pak Darmoko atas jawaban yang sangat-sangat memukau dan insightful. Kepada Bang Ditya, apakah sudah jelas? Sudah jelas, sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber kita pada malam hari ini dan mohon maaf juga kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang belum berkesempatan untuk bertanya, tapi semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab di lain kesempatan. Nah, sesi selanjutnya
kita akan memberikan cenderamata dari Low Connection untuk Mas Yusron dan juga Pak Darmoko. Harusnya juga untuk Uncle Alvin, tapi sehubungan Uncle Alvin tadi sempat keluar terlebih dahulu, maka penyerahan sertifikat ini akan diserahkan pertama kali kepada Mas Yusron. Mungkin pada operator boleh tolong ditampilkan terlebih dahulu. Baik. Ah, izin, mohon maaf. Sertifikat pertama akan diserahkan oleh CEO Low Connection yakni Bang Muhammad Ali Praditya kepada Pak Darmoko terlebih dahulu. Setelah itu baru ke Mas Yusran. Boleh kepada operator kita move ke Eh, Pak Darmoko terlebih dahulu. Baik. Kepada Bang Alif, apakah sudah ada di tempat? Sudah kondusif? Sudah. Oke, baik. Kepada Bang Alif dipersilahkan. Sekali lagi kepada Bang Alif, dipersilakan untuk memberikan e-sertifikat kepada Pak Darmoko. Diharapkan juga pada operator agar mengambil dokumentasi penyerahan e-sertifikat ini. Oke, izin untuk mengambil sesi dokumentasi dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kepada Bang Alif, dipersilakan untuk memberikan sepatah dua kata kepada Pak Darmoko. Baik, untuk Pak Darmoko, izin ngomong sebentar aja ya, karena ini berhubungan sama karena ini sudah 9:30, jadi langsung berdepan aja. Terima kasih sebagai narasumber untuk acara ini, karena jujur ini pertama kalinya acara talkshow yang benar-benar isinya daging semua istilahnya ya, benar-benar mendalami banget, bahkan sampai nggak ngantuk-ngantuk untuk mendengarkan pembicara seperti ini. Terima kasih untuk Pak Darmoko. Sama-sama, terima kasih Mas Muhammad Alif ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Pak Darmoko atas waktunya yang telah diluangkan untuk acara ini. Selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat yang diserahkan oleh CEO Lo Connection juga kepada Mas Yusran. Kepada Bang Alif, dipersilahkan untuk mengambil alih. Dan jangan lupa kepada operator diingatkan kembali untuk mengambil dokumentasi penyerahan e-sertifikat. Oke, izin mengambil alih. Baik, dipersilahkan. Mungkin mohon bantuannya agar Mas Yusrannya bisa di spotlight juga. wah, keren banget ini. Ini tak cetak, tak bingkai ini. Oke, dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada operator, kepada Bang Alif diperkenankan untuk memberikan satu atau dua patah kata untuk Mas Yusron yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Mas Yusron ya, karena sudah menyampaikan sebagai pembicara untuk memberikan apa semacam insight lah sebagai direktor untuk film ini dan semoga film ini kan tanggal 20 ya. Itu saya senang sih karena ini membawa bubu-bubu keadilan ya. Meskipun ini terlalu sebenarnya jujur aja pas nonton trailer ini ya lumayan akurat lah dibandingkan film-film yang lain untuk film Indonesia ya khususnya yang terkait pengadilan ini juga wajib banget sih. Semoga film ini ramai untuk ditonton ya. Dan terima kasih. Terima kasih, Mas.
Amin, amin. Terima kasih juga kepada Mas Yusron yang sudah meluangkan waktunya. Next, penyerahan sertifikat pada malam hari ini akan diberikan pula oleh CEO Connection kepada Uncle Alvin Adam. Namun, mungkin kita bakal langsung saja sesi dokumentasi bersama dan penyerahan sertifikat mungkin akan diwakilkan oleh pihak-pihak dari MD Entertainment mungkin yang berkenan untuk dalam Zoom ini. Baik, mungkin boleh diterima terlebih dahulu kepada Kak Gi untuk mewakili Uncle Alvin Adam pada malam hari ini. Siap, boleh. Oke, kepada operator mohon dibantu supaya Kak Gi bisa di spotlight. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, penyerahan sertifikat untuk Uncle Alvin Adam akan diserahkan oleh CEO Low Connection yang akan diwakili penerimaannya oleh Kagi dari MD Picture. Kepada operator diharapkan untuk mengambil dokumentasi dan kepada Bang Ali dipersilahkan untuk mengambil alih. Oke, izin mengambil sesi dokumentasi dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Baik, terima Terima kasih. kasih. Sama. Terima kasih. Baik, izin. Terima kasih kepada operator. Terima kasih juga kepada Kaki atas kesediaannya. Kami persilahkan kepada Bang Alif untuk memberikan satu atau dua patah kata pada malam hari ini. Baik, ini sebenarnya sama kayak terima kasihnya dari Pak Yusron ya. Ini terima kasih juga untuk Pak Alfi yang berkesempatan untuk sebagai guest untuk menghadiri sebagai narasumber. Semoga apa yang disampaikan ini insightful banget untuk kita semua dan berharap kita semua bisa bareng-bareng lah untuk menonton film Keadilan The Verdict. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada operator, dipersilakan untuk kembali ke slide sebelumnya, adalah sesi dokumentasi, berhubung rekan-rekan semuanya udah pada on cam. Boleh sekali pada operator agar dapat mengambil dokumentasi karena kita bentar lagi akan ada di sesi penutup. Tapi rekan-rekan diharapkan nanti jangan keluar terlebih dahulu karena ada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi kuis berhadiah tentunya. Pada operator, Kak Danu, dipersilakan mengambil alih. Oke, untuk slide pertama, mohon untuk on cam dalam slide pertama dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Di slide kedua, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, untuk slide terakhir, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator kita pada malam hari ini. Sebelum menutup, kita akan masuk ke dalam sesi kuis terlebih dahulu, rekan-rekan. Mungkin pada operator kita bisa kembali ke slide sebelumnya, sesi 3, yang masih ada tertera tulisan kuis berhadiah. Nah, rekan-rekan sekalian, tapi sebelum kuis, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Mas Yusron, Uncle Alvin Adam, dan juga Pak Darmoko, juga tamu undangan dari Mahkamah Agung yang telah menyempatkan hadir dalam agenda kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita terkait film keadilan dapat menjadi sebuah perenungan dan sebuah inspirasi dan juga pemahaman baru untuk kita ke depannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang telah disampaikan,
Semoga rekan-rekan sekalian dapat menanamkan diri menjadi lebih baik lagi, merenungi arti keadilan, dan sama-sama kita saling bahu-membahu mewujudkan keadilan yang seyogyanya yang kita harapkan sama-sama. Dan juga sukses terus ya untuk MD dan juga Mas Yusron, juga Uncle Alvin Adam untuk film Keadilan yang akan tayang pada 20 November 2025 mendatang. Catat tanggalnya rekan-rekan, jangan lupa nonton. Ini sangat film-film yang saya rekomendasikan sebagai seorang moderator karena dari apa yang telah kita bahas sepanjang awal hingga akhir ini beneran film yang sangat luar biasa tentunya. Oke, mungkin kita mau ke sesi yang dinanti-nanti oleh rekan-rekan sekalian, tapi sebelumnya mau cek sound terlebih dahulu. Halo, 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 halo. Apakah masih semangat di pukul Halo, halo. 21.37? Semangat, semangat. Oke, Halo, semangat ya, halo, semangat halo, ya. halo. Oke, oke, semangat ya. Oke, baik. Sesi selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menampilkan sesi kuis. Kuis ini terdapat beberapa aturan yang harus teman-teman pahamin. Yang pertama, eh, para peserta yang terpilih untuk menjawab pertanyaan adalah peserta yang telah mengangkat tangan ketika pertanyaan telah diberikan oleh moderator. Jadi sebelum pertanyaan ini belum disebutkan dan teman-teman sudah diangkat, itu dianggap belum itu ya, belum terpilih. Jadi ketika pertanyaan sudah dijawab, teman-teman yang paling cepat mengangkat tangannya itulah teman-teman yang berkesempatan untuk menjawab pertanyaan pada kuis malam hari ini. Kuis kita pada malam hari ini terdapat 3 pertanyaan dengan 3 peserta beruntung tentunya. Oke, ini mau langsung aja atau mau aku lama-lamain dulu? Ketik satu kalau mau langsung aja. Yuk, 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 bisa yuk. Satu, satu, satu. Oke, ini udah rame banget. Satu, satu. Siapa mau dapat hadiah? Aku juga mau dapat hadiah, guys. Oke, karena sudah semangat ya rekan-rekan sekalian, siapkan device kalian, siapkan diri kalian. Pertanyaan pertama akan segera saya sampaikan. Pertanyaan pertama. Jeng jeng jeng. Belum ya, ini mohon bantuannya kepada panitia untuk melihat siapa yang terlebih dahulu raise hand setelah pertanyaan ini selesai saya berikan. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 2 nama aktor atau aktris yang tampil di dalam film The Verdict dan sebutkan juga berperan sebagai apa. Ayo bisa raise hand-nya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Baik, kita ada pertama kali dapat dari Ibu Hastuti BSDK yang sudah mengangkat tangan. Kepada Ibu, boleh sekali untuk menjawab pertanyaannya. Oke, Rio Dewanto sebagai Raka, Dian Nitami sebagai Hakim Hanum. Oke, sebelum itu kita tahan dulu. Masih ada nggak nih Mas Yusron dan yang lainnya? Betul nggak Mas Yusron? Betul. Oke, betul. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Pertanyaannya berhasil dijawab. Pertanyaan pertama, kita telah menemukan pemenangnya. Baik, selanjutnya, ayo jangan mau kalah. Boleh diturunin terlebih dahulu tangannya. Yuk, 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 suportif ya. Oke, ham. Mohon maaf. Pertanyaan kedua. Dalam KUHP, siapa yang memiliki kewenangan tunggal untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana seperti di film The Verdict? Angkat tangannya, boleh, boleh. Jing, jing, jing. Siapa nih? Siapa nih? Oh ya, sedikit informasi yang sudah yang sebelumnya lupa saya sampaikan kepada para tamu undangan Mahkamah Agung. Nantinya akan diberikan juga apresiasi berupa tiket gratis untuk nonton film The Verdict dari Law Connection. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua. Siapa nih yang berhasil? Siapa kira-kira guys? Apakah diri kalian atau diri saya?
Tentunya bukan. Dan yang menang untuk bertanya pada sesi kedua ini adalah Kak Reza Geraldi. Kepada Kak Reza, dipersilahkan. Halo Kak Reza. Yang untuk menjatuhkan hukumannya itu adalah hakim ketua, Kak, di dalam film. Oke, kita tahan dulu ya. Di sini ada Pak Darmoko. Menurut Pak Darmoko, apakah jawaban dari Kak Reza sudah tepat? Kurang tepat. Kurang tepat. Karena yang mutus bukan satu Aduh, orang itu. baik, baik. Baik, kita tahan dulu. Dari Mas Reza, kita lihat. Boleh diresen lagi siapa cepat dia dapat? Oh, di sini. Sudah ada Muhammad Admiral Atarumias yang tadi sempat bertanya ya. Ya, oke. Silahkan. Kalau dari saya, yang pertama pasti ada dari ketua hakimnya, dan yang kedua pasti dari setelah ketua hakim itu akan membicarakan atau berdiskusi dengan para anggota lainnya, anggota hakim dan juga mungkin dari pengacara. Mungkin itu sih kalau dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Pak Darmoko? Kurang tepat. Kurang tepat lagi, guys. Waduh. Oke, terakhir nih, terakhir. Ini kita ada kandidat. Ada Ibu Yolanda Octaviola. Kepada Iya, Ibu, izin. persilahkan. Oke, jadi yang menangani perkara itu seluruh hakim yang sedang menangani perkara tersebut, baik dari hakim ketua, hakim pertama, dan hakim kedua. Di seluruhnya. Sudah. Jadi bagaimana? Ya, Keseluruhan hakim yang menangani. ya bolehlah. Tapi yang paling tepat itu majelis hakim ya. Iya, majelis hakim yang bertugas. Betul. Tapi itu lebih mendekati lah, bolehlah. Oke, baik. Kita sudah menemukan pemenangnya ya. Dari apa yang telah disampaikan sama Pak Darmoko, maka kita tetapkan pertanyaan kedua berhasil dijawab oleh Ibu Yolanda Octaviola. Tepuk Baik, tangan terima untuk kasih. Ibu. Baik. Tapi rekan-rekan sekalian, yang belum kebagian ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini sepertinya perspektif, tapi juga bisa menjadi bisa juga seperti itulah ya. Oke, pertanyaan ketiga. Cepat-cepatan lagi nih ya. Menurut rekan-rekan, apa pesan utama dari film The Verdict terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia? 1, 2, 3. Silakan raise hand. Oke, kita punya kandidat yang tadi. Pertanyaan kedua. Master itu, Kak Reza Geraldi ini pantang menyerah rupanya. Boleh kepada Kak Reza? Siap, Kak Diva, atas kesempatannya. Ini banyak sih, Kak, pesan yang didapat di film keadilan. Pertama nih kan, pertama kan ini agak sedikit itu ya Pak Yusron ya. Nah, terutama kan yang ada di hukum yang ada di kasus di Indonesia kan, atau kasus yang lainnya itu butuh sangat keadilan sih Pak. Terutama dalam kasus itu kan pasti ada persoalan atau permasalahan yang ada di dalam kasus tersebut. Makanya film keadilan untuk tonton di bioskop tanggal 20 November ini sih. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Reza, bagaimana Mas Yusron tanggapannya? Iya atau tidak? Gimana Pak Darmoko? Saya bingung ya. Aduh, bingung ya? Sama, Saya saya juga juga bingung nih bingung. sebagai moderator. Ya, ya, Mas Susron lah itu yang bisa apa namanya mendefinisikan pertanyaan itu apa jawaban. Ya, ya udahlah, boleh. Kan hikmah kan personal banget ya. Mungkin hikmah bagi Mas Reza ya seperti itu. Jadi ya benar aja deh. Oke, oke. Baik, kita sudah menetapkan. Jadi, dia mendapatkan keberhasilan dalam menjawab pertanyaan ketiga, kita tetapkan kepada Kak Reza Geraldi. Terima kasih sebelumnya. Baik,
Maka dengan demikian, izin untuk merangkum para pemenang kita dalam kuis dadakan hari ini. Yang pertama, jawaban soal pertama dimenangkan oleh Ibu Hastuti. Jawaban nomor kedua dimenangkan oleh Ibu Yolanda Octaviola. Dan jawaban yang ketiga dimenangkan oleh Kak Reza Geraldi. Terima kasih dan tepuk tangan untuk ketiganya. Baik, baik rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang ada dalam Zoom meeting hari ini, jajaran tamu undangan Mahkamah Agung, jajaran panitia Law Connection, dan juga tentunya kepada narasumber kita pada hari ini. Tibalah saatnya untuk ke sesi akhir. Hmm, sesi akhir sebenarnya jujur berat untuk berpisah berbincang nih karena saya masih banyak banget yang ingin diulas tapi nggak apa-apa kita keterbatasan waktu tapi bukan berarti apa yang sudah disampaikan berhenti hanya di dalam Zoom ini ya rekan-rekan. Semoga apapun yang menjadi apapun yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bisa berkesempatan untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner yang telah membantu proses promosi kegiatan talk show dan bedah film keadilan The Verdict, yaitu yang pertama, Mahkamah Mahasiswa Moodcourt Business Law Binus University. Yang kedua, Paul Hukum Indonesia. Yang ketiga, Dema FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang keempat, voicelaw.id. Yang kelima, Teliti Hukum. Yang keenam, info lomba underscore ID. Yang ketujuh, event lomba underscore info. Yang kedelapan, yang kesembilan, MACD. Dan yang mengingatkan kembali, jangan lupa agar rekan-rekan sekalian dapat mengisi dalam grup peserta grup WhatsApp yang ada yang telah dimasuki oleh rekan-rekan semuanya, agar rekan-rekan dapat mendapatkan sertifikat partisipasi. Jangan lupa untuk ikuti juga challenge yang sempat saya spill di awal sekali dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, mempromosikan film Keadilan The Verdict dengan menggunakan Reels. Yang kedua, menggunakan caption unik menjadi penilaian tambahan. Yang ketiga, menggunakan logo sesuai yang ada dalam link draft yang akan diserahkan oleh panitia di dalam grup. Yang keempat, deadline tanggal 10 November 2025 terhitung daripada saat talk show. Yang kelima, bagi yang menang akan mendapatkan voucher tiket dan collab akun Law Connection. Yang terakhir, jangan lupa pada saat upload tag Law Connection, film keadilan, MD Picture, official, dan film Tengkorak. Ketentuan ini akan diinformasikan lebih lanjut di dalam grup peserta ya. Oh ya, satu lagi, rekan-rekan juga dapat memfollow Instagram Law Connection dan film keadilan di Law Connection dan film keadilan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan sampai ketinggalan buat nonton film keadilan di bioskop tanggal 20 November 2025 mendatang. Catat tanggalnya ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, sama seperti kata pepatah, setiap pertemuan akan menjumpai yang namanya perpisahan. Tapi saya harap perpisahan ini tidaklah selamanya alias hanya sementara dan saya besar harapannya kepada rekan-rekan kita dapat berjumpa kembali di acara-acara Law Connection dengan kolaborasi-kolaborasi seru lainnya yang akan diadakan. Saya Diva Raniza, selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja terucapkan selama kegiatan berlangsung. Demikianlah, saya izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Yusron, Pak Darmoko, pada jajaran Mahkamah Agung Terima yang telah menyempatkan kasih, hadir Terima kasih. partisipan. Izin yang terima mulia, kasih. terima kasih yang mulia. Terima kasih. Salam dari Pengadilan Agama Ambon. Salam. Ya, sama-sama. Salam juga buat semuanya. Mas Yusron, kapan-kapan main ke Pusdiklat MA. Kita ngopi-ngopi di sini sambil ngobrol tentang film. Izin yang mulia, kami ke
kalau berkenan nanti satu ketika kami dari Law Connection ingin bermain ke BSDK boleh? Boleh, boleh. Boleh sekali. Keren, keren. Ayolah. Dari Sekalian mau ngecek, teman-teman No Connection boleh nanti dari sekalian mau ngecek kamar saya buat Hakim Jun. Yang mulia, kalau teman-teman Ya, MJ ya, mau ya. main ke sana boleh tidak? Boleh dong. Nggak ada yang nggak boleh. Ini kan fasilitas umum nih. Siapa Baik, aja boleh ke sini. Yang penting nanti jadwalnya jangan pas lagi di sini lagi penuh ya. siap yang Kalau mulia. pas lagi ada kegiatan pelatihannya di sini wah rame sekali. Boleh nanti Kolaborasi lagi kapan-kapan. Pak Kapus Nih Bu dengan Tuti, MD. Pak Taufik, Pak Yustiar ini walaupun bukan pemain profesional, pemain film juga. Kolaborasi lagi dengan MD. Mas Yusron. Yang Eh, mulia, kalau nanti eh saya Insya undang ke Allah. gala Tanggal datang 20 ya ya yang mulia galanya ya. ya? Insya Oh Allah tanggal 12 12 galanya yang ya. mulia. Oh 20 tuh Ya, ini ya, apa namanya? Tayang perdana. tayang perdananya, betul sekali. Siap, 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 siap. Oke, baik. Nanti Oke, paling saya oke. bakalan nitip undangannya lewat Law Connection ya yang mulia ya. Boleh, boleh. Oke, terima Siap, kasih. siap. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Law Sama-sama ya, Connection selamat Sidoarjo malam ya semuanya. semuanya Terima ya. Selamat kasih, malam, selamat Iji, Terima istirahat. kasih Pak Kapus, Terima kasih. Ya, Pak Pak Yusuf, Yus. Pak Ferry, kawan sekalian Assalamualaikum. semua. Salam. Pak Ferry, Uh, izin live. Ya. Oke, ini loh kok semua ya. Nah, oke. Belum. Maaf, anak-anak. Oke, eh, oh iya. Eh, nah, gila, Pi. Link presensinya nggak dikirimin. Gue kira udah dikirimin. Wah, baru dikirim gimana ya? Kacau. Gue udah bilang, tolong dong PR kirim ke, Iya, dari tadi jangan Diva doang yang kirim aja. Siapa kek? langsung. Itu ada foto, suruh ada, ini nggak foto nggak? Bentar.
Ada sih bukti kehadiran. Bukti kehadiran ada. Ada bukti kehadiran. Hapusin aja. Kan belum ada yang SS. Hapusin aja. Eh, apa sih? Yang megang siapa ya? Diva Kak, izin nanti ini segera Diva benerin. Oke, oke. Thank you ya. Dihapusin aja ya formsnya. Itunya. Oke. Yang buktinya soalnya harusnya kirimnya udah ada. Harusnya dari tadi harus. Tapi udah lah nggak apa-apa lah. Udah telat juga. Harusnya waktu closing ya, udah dikirim. Iya, harusnya pas closing. Kalau nggak, sebenarnya selain closing juga harusnya di pertengahan webinar juga harus kirim. Makanya kan tadi gue bilang, Kirim ya. ada nggak apa-apa deh. Thank you ya guys ya. Sama thank you Diva. Gila MVP banget anjir. MVP. Absolut Cinema Ya, coy. Kak Diva keren banget. Lu sampai dipuji Wah, sampai dipuji dipuji semua orang. Div. Wah, absolut Apa sih? Cinema banget. Maksudnya? Ya, Gimana? serius. Dipuji semua orang kamu. Ya, di sini Mas Alvin bakalan hire kamu deh. Amin. Waduh, kejauhan, gak ikut-ikutan nih. Tapi amin, ya Allah. Tapi aku nggak nyangka ada Kak Esther, ya Iya, Allah. demi apa? Aku kira tuh call siapa? Ternyata Kak Esther. Ya Allah. Sumpah aku tuh udah notice sih. Esther, siapa nih? Siapa nih? Tapi aku nggak Iya, expect. TikToker itu. Benar. Sumpah. Dia Ya kayak, TikToker Nile. eh, Terima kasih ya sebelumnya buat kakak-kakak dan abang-abang di sini. Aku jujur nggak menyangka banget bakal ditunjuk jadi pengisi acara dan jujur aku juga tadi tuh jelas sebenarnya ditunjuk. sebenarnya aku tadi telat apa sih kan harusnya kita kayak gladi jam 5 tuh. Itu aku beneran dari abis ngampus, habis serapat, terus ketiduran. Terus aku kaget, ya Allah ini 5:30, aku mau gladi. Jadi ada kan aku tadi matiin kamera, itu aku beneran baru siap-siap, baru makan, dan sebagainya. Dan aku jujur agak gugup, tapi untungnya narasumbernya itu sangat-sangat luar biasa. Dan terima kasih buat Semua. Kak Dina juga tadi udah ngebantuin aku, bantu nyusun naskah yang beberapa tadi masih ada yang mau dikoreksi. Terima kasih ya Kak, itu sangat berarti banget buat aku. Thank Terima you. kasih juga Bang Alif, Kak Danu, Bang Ditya, dan teman-teman semuanya. Maaf kalau tadi agak aneh kata-kataku dan agak yang berbelit juga. Sumpah keren banget. Sumpah lu bawainnya aja. Apa sih? Top Tadi sih. kadang awalnya lu ngebawainnya kayak pembawa berita nih awalnya. Terus tiba-tiba di pertengahan kok jadi makin interaktif. Oh keren nih langsung kerasa. Ah tuh langsung tuh. Bang, jujur satu Bang. Bisa nggak Bang? Nanti dulu Bang. Ini bingung ingin apa tuh mengekspresikan diri seperti apa ini? Jujur. Terbang dulu, terbang dulu, terbang dulu, flying, flying. Ini belum selesai. Nanti kasih nomor rekening ya. Nah, Maksudnya? Apa nih? pokoknya Rekeningmu. nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak nanya. Nah, udah nggak usah. Turutin kata-kata gua, kirim rekeningnya. Udah nggak usah banyak nanya. Oke. Nggak Oh banyak ya. nanya. Oh, sumpah ini apa sih maksudnya? Turutin aja, Iya, turutin. apa dong? Turutin aja, nggak Udah banyak. turutin aja. Udah Oh, boleh. oke, siap. Siap ya Allah. Ah, Bang, kan nanti gue nangis. Thank you. Thank you ya, tapi jujur ini buat aku awal-awal aku ditunjuk sama Kak Dinda itu aku jujur excited banget sih dan aku expect-nya aku jadi MC. Cuman memang beneran MC doang, ada MC ada moderator. Ya udahlah kata aku, biasanya juga MC. Terus tiba-tiba jadi moderator dan itu cuma sendiri. Jujur itu aku takut banget ekspektasi abang-abang dari kakak-kakak semuanya tuh kacau gitu loh. Karena jujur aku orangnya overthinking dan semoga apa yang aku lakuin tadi nggak bikin lo connection malu ya kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Thank you. Bikin bangga. Mantap. Mantap, mantap. Oke, thank you. Oke, selain core, oh iya, Bang Ditya nggak ada. Oke, nah, apa deh? Kita selain ngebahas, pokoknya intinya thank you semuanya. Gue nggak ada evaluasi apa-apa, gue nggak perlu evaluasi karena udah keren banget semuanya. Udah keren.
Gila, ini gila anjir, taksonya seminggu anjir. Gila. Wah, Loh, keren sih. an- Alhamdulillah keren. walaupun Semuanya kecewa keren. nggak ada Reza Ardian dan Rio, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah yang penting. Oh, ini tapi kayaknya menurutku emang cocokan Mas Alvin sama Mas Yusron deh. Iya sih, lebih Nih, berespektif. kalau Tio sama siapa tuh Reza itu emang engagementnya bagus. Cuma paling mereka kayaknya bisa join dikit-dikit gitu gak sih? Mungkin ya. Kayak, kayak aneh. Gila, capek banget gue. Lihat. Tapi sorry banget loh, tadi pas yang penyerahan sertif gue nggak tahu anjir Diva ngomong apa. Gue ngomong apa sih? Tahu harus ngapain? Oh, lu nyuruh ngomong ini patah dua kata aja. Iya lah, kan penyerahan. Iya, tadi gue Gimana gue sih? gak denger Diva ngomong apa. Jadi kayak ngomong apa? Diva, soalnya apa sih putus-putus? Oh, Tata suruh ngomong. Hmm. Tapi biasanya waktu pas yang apa namanya? Pas yang HLP nggak ini gue suruh ngasih patah dua kata. Gue kira nggak butuh ngomong kan. Tapi udah nggak apa-apa. Oke. Guys, gua nggak bisa tidur. Sorry, sebelumnya kalau panitia lain kalau pada mau live aja ya, kecuali core. Core tadi dulu, gue minta pendapat dulu, tapi mungkin ngebahas ini dulu kali ya, ngebahas permasalahan yang hadiah dulu kali ya, baru ngebahas yang lain. Tadi ini nih sih Bang, mau ngebahas HLP sama kunci hukum. Tapi gimana ya? Nanti aja. Ntar dulu dong. Gua mau ngebahas hadiah, bro. Nah udah, kita bahas hadiah aja dulu berarti. Iya. Ini hadiahnya gimana ini? Masalah yang menang hakim, cuy. Masa cuma kasih tiket? Ya Allah, Bener ya kurang. Bang ya. Kita juga harus being realistis aja lah sama budgetnya. Kita nggak bisa over dari budget, jujur. Ya, atau kalau misalkan misalkan nanti pada saat Apa? gala ini kan, pas gala, mungkin Alip kan nanti datang lah pasti kan. Ya pasti. Nah maksudnya kalau misalkan kita kayak bikin mug atau gelas tapi yang ditulisin low connection gimana? Nggak sih, mendingan daripada kayak gitu, mendingan kasih apa Bang, sertif fisik, figura, sertifikat secara fisik tapi di figura. Gimana? Sebagai peserta gitu ya? Bukan peserta, yang buat MA itu. Enggak, buat Bu Hastuti ini loh. Oh, udah. Buat Bu Astuti. Iya. Kalau misalnya buat Astuti sih, aku sih ketuk rata adil dengan pemenang lainnya ya. Kita nggak bisa nggak adil gitu kan, sesuai dengan tema dari talk show kita malam ini, keadilan. Jadi kayak adil aja di ini. Iya sih. Iya. Adil ya. Iya, ini kan adilnya harus ya dalam segala sisi ya. Iya sih. Tapi nanti gue coba ngulik-ngulik uang gua barangkali cukup buat bikin jaket ya. Jadi, waktu itu kita sempat ini nggak Din, yang marketing sempat nyari-nyari gitu gak kayak vendor Itu satunya aja Sat. stopnya di vendornya Bang Alam. Tahu kan? Yes, itu. Nah, itu tuh kita tuh sebenarnya tuh sempat mau nyari. Cuma kayak Bang Zikri itu bilang kalau misalnya Bang Alam itu punya teman dan Bang Alam itu bilang udah di temanku aja. Jadi kita kayak nggak nyari gitu vendor. Terus kayaknya ya harganya sih sama aja sih sama yang lain. Ya Allah, gue harus Nah, ngomong. aku ada vendor kalau jaket, cuman agak lebih mahal daripada temennya Bang Alam itu. Iya, temennya Bang Alam. Bocorin dong berapa per jaketnya? 175 Bang kalau nggak salah. Sebenarnya bisa nge-cover di ini sih di Zoom. Yang ya kan Zoomnya 500.000. Kita cover pakai itu bisa nggak ya? Berapa Bang? Kan Zoom Berapa? 500.000 kan? Dia invoice. Ini Zoom-nya lu anggarkan berapa? 500.000 invoice. 100.000. Nah, lu nyewa berapa?
Nyewa gue lebih rendah 63 justru. Nyewa gue cuma 63.000. 63.000. Aman itu sudah. Aman udah itu ke cover Masih aman sudah. kan? Maksudnya 500.000 Nggak dengan usah nggak usah nggak usah otak tuh. Makanya aku tadi maksudnya apa? Nah, Nanti nggak ada invoice kas sama bang buat loko maksudnya. paham 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 paham. Terus ada uang. Iya, paham. Maksudnya kan aku mau sorry, ini panitia sono kan? Iya. Yes. Nah, invoice yang lu dicairkan berapa nanti? Nih, coba ya buka infus lagi nih. Nah. Personal aja, personal. Iya dong, personal aja dong. Personal apa? Personal. Oh, BTW itu honornya berarti ada ini nggak? Nggak ada itu ya? Oh ada Diva, aduh ketahuan lagi nanti sama Diva. Honor buat bapak berapa? Satu, MA mau ya ada honor gitu. ya 1,5 lah. Diterima ya, palingan ya. 1,5, 1,5. 1,5. Buset. Oh banyak. 1,5 kegedean anjir. Iya, Emang iya? honor pembicara apalagi online tuh nggak segede itu cuy. Oh ya berapa kalau Tapi gitu? kalau offline dengan keluar kota atau keluar negeri ya pasti 1,5 begitu. Enggak sesuai dengan yang di Rembes aja. Ya, iya bang. Kita kan kelola ya. Jadi enaknya berapa? Paling berapa sih? 100 sampai 200 sama iya. Oh iya, Mas bro. 150. Mas bro. Enggak, Mas bro, si Samuel ini tangannya nggak pernah disekolahin ya kayaknya. Enggak, sebenarnya gini. Jadi pembicara online itu biasanya jarang dapat honor actually. Tapi karena ini forum berbayar gitu kan, ya wajar aja mereka dapat honor. Nah, tapi biasanya kalau kita ngundang orang, terus mereka sharing ilmu mereka atau sharing pengetahuan mereka, itu jarang harus dikasih bayaran karena itu kayak kita menghargai ilmu dan waktunya mereka. Kayak nanti kita kasih ini contoh, kita kasih 100.000 atau di kisaran 2 juta gitu, bahkan kita kasih 2 juta, nanti dia tetap bisa bilang kamu hargai ilmu saya cuma 2 juta gitu. Itu aku pernah kena itu. Iya. Maksudnya pembicara kalau dikasih cuma 2 juta. Ya sebenarnya setuju sama Samuel sih sebenarnya sih. Tapi kalau Bang Dija gimana? Iya makanya maksudnya kalau untuk honor tadi gue shock banget. Honor gue sih rencananya nggak ada, cuman dikasih merchandise itu tadinya rencananya gitu loh. Bentar, bang, masalahnya itu yang proposal yang dikirim itu aku kira Bang Ditya cuma ngirim proposal yang undangan buat MA. Lah Bang Ditya ngirimnya semuanya. Oh, salah aku. Agak dititikin salah. Semuanya sampai sebudget-budgetnya Bang, Abang kirim. Oh ya udahlah nggak apa-apa, kasih aja honorarium nggak Itu apa-apa. baca Gitu. itu nominal honornya, makanya mereka nagih. Paham nggak sih? Ya nggak apa-apa. Tapi di situ honornya tulisannya berapa? 2.000. Terus kita mau ngasih berapa? Kalau cuma 100 sama 200, yang lainnya diapain, Mbak? Kayak gitu. Serius. Kita nyantumin Kasih aja. serat. Kita nyantumin Iya, aja. kasih serat. Ntar dulu. Kita olah lagi. Kasih serat. Kasih 100, kemudian kasih jaket sama gelas gitu loh. Paham nggak? Oke. Itu gelas berapa coba? Kayak gelas gitu. Ini khusus buat Bapak Darmoko aja. Iya, 1 jaket, 1 mug. iya. Oh, Maknya yang murah-murah aja. iya maksudnya. Kalau uang tuh kayak, bro, siapa Pak Darmoko tuh gajinya gak kaleng-kaleng. Bener. 2 digit, Cok. Iya. Kalau kita cuma kasih 1 juta, 2 juta, ya Allah, ini juga saya tiap bulan juga tinggal ongkang kaki juga dapat
Ya gitu. Tapi terus gimana ya cara ngomongnya yang enak? Kan dia itu tuh udah nulisnya tuh 2000 gitu loh. Maksudnya di situ. Paling itu Ini yang tuh udah kita kebaca. itu Mm-mm. pegang aja yang buat merch. Kan kalau salah 2 juta tuh janji kita tuh. Bentar, masa kita udah diskusi deh yang 2 juta itu kan bisa dipakai buat yang lain kan kayak Iya benar. Tapi kan kita tulisannya kebutuhan itu buat pembicara. 2000. Oh iya buat pembicara. Oh kalau gitu iya benar buat kan 2 pembicara. juta. 2 juta coba bentar deh. Kita hadiahnya berapa sih? Kita hadiahnya itu 500. 500. Hmm. 2 juta jaket, gelas nih. Ini kalau bisa ditanya sama MD ya, duitnya buat apa gitu ya? Mm-mm. Ya, gelas, jaket, sertif fisik, plakat nih, anggap aja 4 nih. Berapa tuh total itu? Di bawah 1 juta, Cuk. Apa? Di bawah 1 juta. Iya, Oh iya lah jelas. kalian buat ini juga nggak buat siapa namanya Pak? Ada dia ada Pak Darmoko sama ini kan Bang Yusron kan sama Uncle Alvin. Oh iya benar. Hitungannya masuk akal sih. Iya, itu Nah, bisa masuk. 2 juta tuh Jadi kayak 500.000 per orang kan? mungkin. Yes, Berarti kita betul. dapat sisa 500, 500-nya buat voucher. Jadi kan 1 juta tuh lumayan. Oh iya deh ya. Berarti ya honornya 100 lah. Harus pakai honor ya. Ya udah nggak apa-apa deh honor 100. 100-nya itu buat ibaratkan uang pengganti kuota. Bus kuota. Absolut Oke. kota. Oke. Terus Soalnya, jaket. soalnya gue pas pendidikan dikasih uang 150 kan. Buat apa? Pengganti kuota. Oke. Ya sih. Coba ya. Ya buku catatan gua nggak ada lagi hilang tuh. Ya udahlah, tolong catat aja deh itu uangnya. Ya masuk akal sih. Ya udah deh. Oke, mantap lah ya. Nah, Itu aku ya, wait, aku jelasinnya kayak honor 100 terus dapat merchandise, jaket, gelas gitu kan. iya. Iya, gitu dah. Berarti paling bilang aja, iya paling bilang aja 100.000 merchandise-nya nanti paling kasih tahu nggak ya detailnya merchandise-nya apa jaket gitu kali ya, jaket gelas gitu. Apa bilang merchandise aja kali ya? Ya kali ya, merchandise aja ya. Kasih. Jaga-jaga aja Iya. kita nggak tahu buat apa. Iya 100.000 sama merchandise deh, itu aja dua itu aja. Ada. Ya. Sertifikat fisiknya ada nggak? Apa? Atau nggak? Sertifikat fisik nggak perlu Kita, kita, dikasih kan? kita sertifikat fisik kasih, kasih, Oh sih. kasih. Plus figura ada itu. Apa? Plus figura nggak? Plus figur, plakat. Iya. Figura. Oh, figura. Figura. Oh, Ya Allah. Sebentar. Kita patungan yuk buat beliin dia korek kuping. Udah. Kasihan banget. ya udah itu CEO tapi nggak modal beli korek kuping. Ya Allah gimana itu? Jadi tuh itu tuh anggaran MD tuh beli korek kuping. Oke, ya udah apa bilang 3 itu aja, Din. 3 itu aja. Gue ya takut, gitu ya. gue takutnya Oke. nggak bisa ekspektasi nanti. Ya. Oke deh. Elip. Ya. Nah, itu udah berarti ketok ya, ketok palit ya. Ya, kalau Nah, spill dikit dong. apa? Progress Slow Connection itu apa aja setelah sign ini? Hmm, nah ini sebenarnya kita mau bahas juga nih nanti nih. Bahas ke depannya nih. Apa mau ngebahas kalian juga nih sama core-core-nya, Bang. Jadi ini di luar program lokasi sebentar ya. Jadi kita kan berakhir ini nih Bang. Berakhir ini kan tanggal 16. Ya nggak sih Sam? Tanggal 16 ya Sam ya? Rencananya. Yain aja dah, yain aja dah. Ini aja lah. Karena Ya, kebetulan yang project officer, apa namanya, yang megang proyek offboarding itu Samuel. Jadi rencananya tanggal 16 karena
berdasarkan yang perjanjian kita tuh sama anak intern tuh tanggal 16 gitu. Nah, itu ada beberapa pertimbangan program yang ternyata belum. Ini ngomongin kolaborasi dulu ya. Ada kan kita ada kolaborasi kunci hukum sama HLP nih. Nah, kita tuh waktu itu kemarin tuh ngebahas sama HLP nih. HLP itu, jadi rencananya HLP itu nunggu kita karena mereka tahu kalau kita bakal ada offboarding. Soalnya gue udah bilang ke HLP kalau kita itu tuh udah lepas dari anak intern pada tanggal 16. Terus kata HLP ya udah nanti gerak atau enggak tuh itu decision dari kita dari organization gitu mau digerakin apa gimana. Nah, tapi mereka nyaranin kalau mau kan kita ada pelatihan tuh Bang, pelatihan sama HLP itu ada 4 volume. Satu volume kita udah realisasi tuh, tinggal 3 volume lagi tuh. Nanti sembari nunggu volume kedua, kita bikin namanya apa namanya? Level up class lah kayak diskusi-diskusi Zoom biasa lah, maksudnya bukan kelas ya kayak diskusi biasa gitu lah sama peserta-peserta biar biar orang tuh gak lupa sama volume 2 gitu. Biar mereka masih ingat kan itu kan Pradi sempat dipraktekin juga tuh dari Pradi dari organisasi advokat lainnya tuh pernah dipraktekin pokoknya itu. Nah, Koji Hukum belum tahu nih Koji Hukum mau mulai kapan itu dia soalnya kan ini Koji Hukum tuh nanti bulan terakhir sama mereka bikin kajian baru lagi, bikin kajian terakhir di bulan itu. Paling itu, soalnya gue minta saran ke teman-teman, maksudnya mau tetap lanjutin tanpa anak intern apa gimana gitu maksudnya. Terus yang kedua, kalau mau ngomongin program law connection ke depannya, kita sebenarnya masih MD masih ada ini loh bang, masih ada proyeknya sama MD sebenarnya. Salah satunya itu sih kita mau bikin konten-konten juga kan sama MD kan, yang sempat kita bikin Project juga. setelahnya apa projectnya sama Apa? MD? Setelah MD itu udah maksudnya setelah MD berarti berapa bulan lagi ya? Nah itu setelah bulan lagi kita ada masih diskus juga setelah MD. Maksudnya kan kita tanggal 12 itu kan minggu depan ya, which is udah bulan terakhir kan. Sama ini juga kan buku rampai kan terakhir. Oke buku rampai. Buku rampai dipastikan anak Oke, itu tanggal 7 udah kelar. oke. Sama Sama apa? udah. Sama nanti Itu sih. kalau misalkan nanti Desember atau kapan nanti gue minta tenaga lagi, gue collab lagi, tapi nggak usah berlima kayak gini. Maksudnya peluncuran buku gue, buku Ah, Kapitas Fakta Hukum Pidana. oke. Berarti sama pidana ya. Mm-mm. Ntar undangannya Mahkamah Agung juga. MD undang MD. Itu nggak usah. Nah, Oh untuk apa? iya. Ah, Nanti kalau yang sama yang hukum pidana ini narasumbernya lebih wah. Soalnya ini gua satu angkatan satu angkatan ada beberapa orang di angkatan gua bikin bunga rampai terkait KUHP baru. Nah, kemudian nanti peluncurannya mau adain ya talk show kayak gitu. Tapi nanti undangnya kayak ketua kamar hukum pidana, ketua kamar pidana dan sebagainya. Itu temen gua yang punya aksesnya. Kenapa gua masukin ke BSDK karena ada Pak Darmoko yang bikin film kan cocok tuh mm. gitu tapi ya nanti itu next time masih gue perbincangkan sama teman-teman gue juga bagaimana tuh guys. Boleh bang Desember ya. Bisa sih. Nah itu guys, tolong anak-anak kalian diajak untuk lanjut kalau connection. Ini siapa Lip? Ya, Ini Dinda, Diva, Samuel. Naila ini bagian apa nih Naila? Naila legal bang. Oke, Dinda, Davina, Samuel, Naila sama Diva itu tolong dipegang, itu bibit-bibit unggul. Jadi apa di tolong apa di apa di diolah dengan baik. Semoga lo gue jujur ini gue terima kasih dengan kalian semua.
Law Connection yang dari 2020 gue pelan bangun sama Alam dan teman-teman, akhir sampai sekarang dikenal oleh artis besar. Kemudian apa sama Esther, anjir, 971.000 followersnya, gila. Gue sih salut sih. You did it, you did it, Lim. You did it. Kalau nggak ada lu, kalau nggak ada Dinda, kalau nggak ada Davina, kalau nggak ada Samuel, kalau nggak ada Naila, Law Connection hiatus. Gue sih ucapkan terima kasih kepada lu semua sih. Keren, keren, mantep, mantep, mantep. Nanti kalau misalkan mau main-main ke Ambon, kabarin gue. Boleh. Tapi kalau misalkan gue masih ada di Ambon, kalau enggak ya udah main sendiri ya. Iya. Sorry kalau misalkan kebelakangan ini gue kayak apa agak nge-push, tapi ya gue terima kasih juga sih. Mungkin kalian nggak tahu maksudnya gue ini siapa ya. Gue dulu dari tahun 2020 Law Connection muncul, gue yang gerak terus sama Alam sampai bikin regional, gue masih ikut andil di situ. Terus sampai sekarang gue masih, walaupun gue udah kerja, tapi gue mau menyisihkan waktu ini buat Law Connection sih. Lip, keren, good job. Keren. Panglima perang Law Connection nih sekarang nih, Alip. Alah, keren Ya paten. udah, kalau misalkan ada rapat internal selanjutnya untuk internal Law